Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Mukini. Untuk ujian akhir semester mata kuliah Special Topics in Accounting, saya akan menjelaskan mengenai penerapan PSAK 16 pada perusahaan di Indonesia. Yang akan saya jelaskan ialah mengenai latar belakang, pembahasan materi, dan pembahasan soal. Aset tetap memiliki peranan penting bagi perusahaan karena dana yang digunakan cukup besar dan memiliki masa manfaat yang panjang. Oleh sebab itu, aset tetap memiliki peranan penting dan memerlukan perhatian manajemen mengenai permasalahan akuntansi yang timbul seperti penentuan harga perolehan aset tetap, penyusunan aset tetap, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. PSAK 16 ini mengatur tentang pengukuran penyusutan aset tetap. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan informasi yang andal dan relevan terkait dengan aset tetap. Di sektor industri di Indonesia mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan PSAK 16, sehingga mempengaruhi konsistensi dan komparabilitas dalam laporan keuangan. Tingkat pemahaman akuntan dan manajemen juga akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, serta perubahan dan pembaruan kebijakan PSAK 16 juga memerlukan adaptasi dari perusahaan untuk mematuhi standar yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana cara menentukan aset tetap yang layak diakui sesuai dengan kriteria PSAK 16, kemudian bagaimana metode penyusutan sesuai dengan kriteria PSAK 16, dan yang ketiga, bagaimana penghentian dan pelepasan aset sesuai dengan PSAK 16. Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, mengetahui cara menentukan aset tetap yang layak diakui sesuai dengan kriteria PSAK 16. Yang kedua, untuk mengetahui metode penyusutan yang sesuai dengan kriteria PSAK 16. Dan yang ketiga, untuk mengetahui penghentian dan pelepasan aset sesuai dengan PSAK 16. Menurut Rudianto, aset tetap adalah barang berwujud yang dimiliki perusahaan dan bersifat relatif permanen yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Sedangkan menurut Mulyadi, aset tetap ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, maka pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut. Hal ini disebabkan karena banyak pengeluaran yang terkait dengan aset tetap yang tidak dilakukan karena committed cost yang dalam masa pengoperasian aset tetap jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajemen melalui kewenangan yang dimilikinya. Kemudian karakter aset tetap berdasarkan sudut substansia adalah aset berwujud atau tangible, misalnya tanah, gedung, mesin, alat berat, kendaraan, dan aset tidak berwujud yaitu seperti waralaba, hak cipta, dan hak paten. Yang kedua itu berdasarkan sudut disusutkan dan tidak disusutkan. Aset tetap yang dapat disusutkan atau mengalami penurunan nilai seperti gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan atau tidak mengalami penurunan nilai seperti tanah. Sedangkan berdasarkan jenisnya, aset tetap itu adalah seperti tanah, bangunan, gedung, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. PSAK nomor 16 ini mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi, menyediakan barang atau jasa, menyewakan kepada pihak ketiga, atau untuk fungsi administratif. Ciri-ciri aset tetap adalah memiliki bentuk fisik, digunakan untuk mendukung operasi perusahaan, dan memiliki masa manfaat yang menentukan. Biaya perolehan aset tetap diakui hanya jika dua persyaratan terpenuhi, yaitu perusahaan mungkin akan memperoleh keuntungan dan manfaat ekonomis aset di masa depan, dan biaya pengadaan dapat diukur secara
akurat. Nah, pengukuran aset tetap ialah aset tetap yang mendikualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari 3 komponen pada waktu pengakuan awal, yaitu harga atas pembelian aset termasuk harga pembelian suatu aset dikurangi potongan atau pengurangan biaya lainnya, ditambah dengan biaya masuk atau biaya pembelian yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membawa aset ke tempat dan situasi yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga adalah biaya awal pemukaran dan pemindahan aset dan restorasi lokasi tetap. Kewajiban tersebut muncul ketika aset perusahaan digunakan perusahaan lain untuk tujuan selain produksi persediaan dalam periode tertentu. Dan jurnal saat pembelian aset, yaitu aset tetap di debat, kas atau utang di kredit. Penyusutan ini terdapat 3 metode. Yang pertama, metode garis lurus, metode serial menurun, dan metode unit produksi. Untuk metode garis lurus, rumusnya yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai susut dibagi dengan umur estimasi dari aset tetap tersebut. Yang kedua adalah metode saldo menurun. Penyusutan sama dengan 2 dikali 100% dibagi dengan umur ekonomis dikali dengan nilai buku aktiva tetap. Sedangkan untuk metode saldo menurun, biaya penyusutan per unit sama dengan biaya dikurangi nilai residu dibagi dengan total unit produksi. Sehingga beban penyusutannya adalah penyusutan per unit dikali total unit produksi. Dan jurnal saat penyusutan aset ialah beban penyusutan aset tetap di debit dan akumulasi penyusutan aset tetap di kredit. Lalu bagaimana penghentian pengakuan aset tetap? Aset tetap dilepaskan atau jika tidak ada lagi manfaat ekonomi dan penggunaan atau pelepasan aset tersebut di masa depan, pengakuannya harus dihentikan. Untuk menghentikannya, aset tetap dapat dijual, disewakan melalui sewa pembiayaan, atau disumbangkan dengan berbagai cara. Jurnalnya ialah akumulasi penyusutan aset tetap di debit dan aset tetap di kredit. Sedangkan jurnal untuk penjualan aset tetap jika aset tetap tersebut jika dalam penjualan aset tetap tersebut menghasilkan laba. Kas di debit, akumulasi penyusutan aset tetap di debit, aset tetap dan laba atas penjualan aset tetap di kredit. Lalu jurnal untuk penjualan aset tetap jika rugi. Ada kas, akumulasi penyusutan aset tetap, dan rugi penjualan aset tetap di debit, aset tetap di kredit. Kemudian ada pertukaran aset tetap jika pertukaran aset tetap tersebut menghasilkan laba. Jurnalnya adalah aset tetap baru dan akumulasi penyusutan aset tetap di debit, kemudian aset tetap lama, keuntungan pertukaran aset tetap, dan kas di kredit. Kemudian, jika pertukaran aset tetap tersebut mengalami kerugian, aset tetap baru, akumulasi penyusutan aset tetap, rugi penjualan aset tetap berada di debit, dan aset tetap lama, dan kas berada di kredit. Nah, kemudian PSAK nomor 16 ini menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan aset tetap yang dimiliki dalam laporan keuangannya. Pengungkapan ini meliputi metode pengukuran aset yang digunakan untuk menghitung jumlah tercatat bruto, teknik yang digunakan untuk mencatat penyusutan, tarif penyusutan atau umur manfaat aset yang dimiliki,
perhitungan total aset tercatat bruto dan akumulasi dari penyusutan aset pada awal dan akhir tahun, dan rekonsiliasi nilai aset tercatat pada awal maupun akhir tahun. Nah, kemudian ada contoh soal, yaitu di mana PT Bumi Karsa memiliki berbagai macam jenis aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. PT Bumi Karsa ini memperoleh mesin sebagai aset tetap dengan cara pembelian tunai pada tanggal 1 Januari 2002 dan akan dicatat sebesar uang yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut. Jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap ini sudah termasuk faktur dan semua biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan aset, sehingga aset tersebut siap untuk beroperasi, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian, PT Bumi Karsa menghitung beban penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun dan nilai sisa 5 juta. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2024, PT Bumi Karsa melakukan pertukaran aset yang baru dengan membayar 30 juta rupiah, dan mesin yang akan didapatkan memiliki nilai pasar sebesar 60 juta rupiah. Kemudian, penyelesaiannya yang pertama untuk perolehan aset tetap dengan cara pembelian tunai, jurnalnya yaitu pada 1 Januari 2022, aset tetap didebet 50 juta, kemudian kasnya dikredit 50 juta. Kemudian penyusutan asetnya yaitu karena tadi menggunakan metode garis lurus, sehingga rumusnya adalah 50 juta dikurangi nilai residu yang tadi ya. Nilai sisanya itu 5 juta, jadi 50 juta dikurangi 5 juta dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 4 tahun sama dengan 11.250. Kemudian untuk jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2022, beban penyusutan aset tetap didebet 11.250. Akumulasi penyusutan aset tetapnya dikredit 11.250. Kemudian di akhir 31 Desember 2023 juga beban penyusutan aset tetap 11.250, akumulasi penyusutan aset tetap dikredit 11.250. Kemudian pertukaran aset. Untuk pertukaran aset yang pertama, kita harus menghitung biaya perolehan dan laba atau rugi yang timbul dari pertukaran aset tetap. Tadi nilai pasar mesin yang baru itu senilai 60 juta. Kemudian nilai buku bersih aset yang diserahkan mesin yang ditukarnya itu 50 juta dikurangi 22.500.000, yaitu 27.500.000. Kasnya itu 30 juta, sehingga total nilai mesin yang dikeluarkannya itu sebesar 57.500.000. Dan keuntungan karena pertukarannya itu nilai pasar mesin baru dikurangi nilai total mesin yang ditukarkan 57.500.000, yaitu sebesar 2.500.000. Dan untuk penjurnalannya, aset tetap baru didebet 60 juta, akumulasi penyusutan aset tetap 22.500.000 didebet, kemudian aset tetap lama dikredit 50 juta, kasnya dikredit 30 juta, dan keuntungan karena pertukaran dikredit 2.500.000. Tindakan kesimpulannya, posisi aset tetap misalnya tanah, bangunan, inventaris, kantor, dan lain-lain dinyatakan secara terpisah dalam laporan keuangan atau dirinci dalam catatan atas laporan keuangan.
Dalam laporan keuangan, aset tetap dinyatakan menurut jenisnya seperti tanah, kendaraan, dan lain-lain. Pada contoh soal PT Bumi Karsa mencatat aset tetap sebesar nilai yang tertera pada faktur pembelian ditambah dengan biaya-biaya lain seperti biaya angkut, biaya pengurusan legalisasi aset, dan biaya pemasangan. Kemudian aset tetap yang dimiliki dihitung penyusutannya berdasarkan harga perolehan dan masa manfaatnya dengan menggunakan garis lurus. Pelepasan aset dilakukan dengan cara pertukaran dengan aset baru dan mengakui dan mencatat keuntungan atau kerugian yang timbul akibat pertukaran. Nilai aset tetap yang disajikan pada laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai perolehan aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tersebut. Dan PT Bumi Karsa ini mengungkapkan umur atau masa manfaat aset tetap yang dimilikinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.